Ya, terpujilah nama Tuhan Yesus yang telah kumpulkan saya dan saudara kembali ada dalam perhimpunan ibadah pada pagi hari ini. Terimalah salam dari mimbar ini untuk semua jemaat Tuhan. Shalom. Ya, boleh ya sekali lagi di akhir bulan ya. Kita akan masuk ke awal bulan. Sudah tanggal muda kembali ya kan. Boleh dengan sekali lagi dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Shalom jemaat Tuhan. Iya, bagaimana kabarnya semuanya sehat? Sehat. Kepada lemah semua ya. Semuanya sehat? Haleluya. Kayak begitulah, luar biasa. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Kita boleh baca bersama judul kebenaran firman Tuhan pada hari ini, 1, 2, dan 3. Loyalitas tanpa batas. Hari ini kita akan belajar tentang loyalitas tanpa batas. Berbicara tentang loyalitas berarti berbicara tentang kesetiaan. Yang dimana kesetiaan yang akan kita pelajari hari ini ialah kesetiaan yang tanpa batas. Berarti tidak ada ujungnya. Hari ini saya mengajak kita memperhatikan dari seorang pribadi. Ia bernama Maria Magdalena. Yang dimana ketika saya merenungkan pribadi Maria Magdalena ini adalah saya mendapati tentang suatu kisah atau suatu keteladanan dari perempuan ini ialah tentang keteladanan kesetiaan yang selalu hadir di sisi Yesus. Hadir di sisi Yesus ya. Saya mengajak kita memperhatikan satu ayat firman Tuhan. Lukas pasal 8 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ya. Karena TV-nya belum besar, jadi ada beberapa ayat firman Tuhan yang saya potong gitu ya kan. Berdoa agar lebih besar. Bukan high TV-nya, tapi tempatnya juga lebih besar. Karena kalau ini besar, saya berdiri di mana gitu ya kan? Gak kelihatan. Nah, Lukas pasal 8 ayat 1, demikian firman Tuhan berkata, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota, dan dari desa ke desa. Untuk apa? Memberitakan Injil Kerajaan Allah. Perhatikan bahwa kedua-belas muridnya bersama-sama dengan dia. Kedua-belas murid ada bersama-sama dengan Yesus. Ayat yang kedua, dan juga beberapa orang perempuan, titik. Kalau keseluruhan dikatakan bahwa yang disembuhkan dari kerasukan setan dan ada yang disembuhkan dari berbagai penyakit, yaitu salah satunya disebutkan Maria yang disebut Magdalena. Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus berkeliling kota ke kota, desa ke desa, memberitakan Injil, Yesus berkeliling tidak hanya ditemani dengan 12 murid-muridnya. Tetapi ternyata ada rombongan yang lain yang ikut serta setia ada di sisi Yesus, yaitu para perempuan. Salah satu perempuan yang disebutkan namanya ialah Maria Magdalena. Nah, ternyata bukan hanya ketika Yesus berkeliling ke kota atau ke desa-desa Maria itu ada. Dalam Yohanes pasal 19 ayat 25 berkata begini, waktu peristiwa penyaliban Yesus, dikatakan begini, dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas dan siapa? Maria Magdalena. Ketika Yesus pergi memberitakan Injil, Maria Magdalena ada. Ketika Yesus disalibkan, Maria Magdalena pun juga ada. Bahkan bukan hanya ketika Yesus disalibkan. Matius pasal 28 ayat 1 berkata, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena menengok kubur itu. Nah, ini adalah peristiwa di mana Maria Magdalena itu selalu ada. Kapanpun, dimanapun Yesus ada, Maria Magdalena juga ada. Gitu ya. Kalau kan ada lagu pujian berkata bahwa di hati inilah rumahmu, dimanapun ku kan berada, dimanapun, saya gak lupa liriknya gitu ya, dimanapun kita berada, kita percaya bahwa Yesus ada, benar. Yesus selalu beserta dengan setiap diri kita. Ketika kita mengerjakan apapun, dalam situasi bagaimanapun, Yesus ada bersama dengan kita. Tapi hari ini kita akan belajar begini, bukan melihat dari sisi Yesus yang berada dengan kita, tetapi kita akan melihat bagaimana kita harus selalu senantiasa ada dimanapun Yesus berada. Ini berbicara tentang dimanapun, ini berbicara tentang kesetiaan, loyalitas yang tanpa batas. Kenapa saya pakai kata tanpa batas? Karena apa? Karena Maria Magdalena berada dekat sisi Yesus bukan hanya ketika Yesus memberitakan Injil. Bukan hanya ketika Yesus mati, tetapi ketika Yesus bangkit pun, Maria Magdalena juga ada. Maka, kita sebagai orang yang percaya, saya dan saudara dipanggil untuk menunjukkan loyalitas tanpa batas kepada Yesus. Loyalitas yang tanpa batas kepada Yesus. Boleh tengok kanan kirinya? Belum. Tengok dulu. Medikasinya yang terbaik ya kan? Sudah senyum lah.
Jangan tiba-tiba syok gitu ya kan, enggak. Nah, boleh tengok kanan kirinya, boleh coba katakan sederhana aja. Ayo kita loyalitas kepada Yesus. Belum sarapan ke semuanya. Nah, hari ini Bapak Gembala ulang tahun ya? Enggak. Nah, enggak, bercanda. Nah, ayo kita boleh sekali lagi ya. Ayo loyalitas kepada Yesus. Boleh tengok kanan kirinya dengan senyuman yang terbaik. Nah, yang enggak ada kanan kiri tengok depan belakang lah ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang loyalitas, berbicara tentang kesetiaan tidaklah mudah, ya. Apalagi loyalitas kepada Yesus. Dalam kehidupan kita sebagai anak muda aja, ya, yang udah punya pasangan khususnya, loyalitas itu sulit. Bukan sulit sih, tapi kadang nggak ada tantangannya gitu ya kan. Baik antara si pria maupun si perempuan ada aja tikungannya gitu ya kan. Nah, hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Sehingga begini, pertanyaannya, apa yang harus kita sadari untuk kita bisa tetap loyalitas tanpa batas loya. Bukan hanya sebatas loyalitas, tetapi memang loyalitas yang tanpa batas itu kepada Yesus. Apa yang harus kita sadari? Ya, kita akan bisa loyalitas kepada Yesus tanpa batas kalau kita menyadari hal yang pertama ialah betapa indahnya sentuhan kasih Yesus. Benar ya? Kasih Yesus itu sangat indah menyentuh hati kita bersama. Bukan hati kita, bahkan seluruh hidup kita. Tanpa terkecuali. Perhatikan begini, Lukas pasal 8 ayat yang kedua berkata, tadi kan Yesus pergi kemanapun, murid-muridnya ada dan Maria Magdalena juga ada. Dikatakan begini ayat yang kedua. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Tidak main-main. Alkitab mencatat Maria Magdalena mengalami suatu manifestasi, yaitu bukan 1-2 kegelapan, enggak, tapi 7 kuasa kegelapan. Tetapi ketika Yesus menyentuh kehidupannya, dia dipulihkan. Sehingga apa? Ayat yang ketiga. Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lainnya. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kegayaan mereka. Dari yang seorang mengalami kesurupan, 7 roh jahat. Ketika Yesus menyentuh hidup mereka, menyentuh hidupnya, dia dipulihkan dan dia mau melayani Tuhan dengan sebuah totalitas. Ini berbicara tentang bagaimana Maria Magdalena mengalami kasih Tuhan yang memulihkan. Sentuhan kasih ini menciptakan hubungan pribadi yang dalam dengan Yesus. Maria menyadari bahwa Maria Magdalena khususnya menyadari kenapa dia mau setia ada di sisi salib Yesus. Kenapa dia orang yang juga mau rindu mengunjungi kubur Yesus. Karena apa? Karena dia tahu Yesuslah yang telah memulihkan hidupnya. Yesuslah yang telah membuat dia ada seperti ini. Itu semua oleh karena Yesus. Sehingga semua katakan begini, Bapak Ibu Saudara, saya dan saudara ada sebagaimana kita ada. Itu bukan oleh karena manusia memulihkan kita. Itu bukan karena orang yang memulihkan kita, tetapi tidak lain dan tidak bukan. Kasih Yesus itulah yang menyentuh diri kita semuanya. Ya, Maria Magdalena loh mengalami 7 roh jahat, sehingga dia kerasukannya nggak main-main. Ya, sehingga kalau Maria Magdalena aja sangat menyadari akan indahnya kasih Tuhan itu, akan indahnya sentuhan kasih Tuhan itu. Masa setiap diri kita gak menyadari betapa indahnya sentuhan kasih Tuhan itu? Nah, boleh dibantu juga untuk klik videonya ini. Nah, Bapak Saudara, apakah Bapak Saudara tahu lagu ini? Nah, boleh dibantu? Bisa? Ya. Videonya gak bergerak ya, tapi lagu suara yang terdengar. Ya, hanya singkat aja. Karena kalau sampai selesai, nggak selesai kita ibadahnya gitu ya kan. Nah, pertanyaannya, ada yang nggak tahu lagu ini? Semuanya tahu ya kan? Karena ini lagu ini cukup familiar, bahkan sampai saat ini pun pasti dinyanyikan. Bapa sentuh hatiku. Ketika saya mencoba mencari di YouTube, judul lagu ini Sentuh Hatiku yang dinyanyikan oleh Maria Sandi. Kalau saya perhatikan, lagu ini diterbitkan kurang lebih 12 tahun yang lalu. Dengan jumlah tontonan itu 15 juta lebih. Dan lagu ini sangat familiar sampai hari ini. Dan pasti kita sering nyanyikan.
Nah, karena apa? Karena pujian ini sangatlah luar biasa gitu ya kan. Ungkapan hati kita, Tuhan sentuh hatiku, ubahkan hidupku. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tahukah kita bahwa ternyata kenapa lagu ini bisa tercipta? Kenapa lagu ini akhirnya bisa muncul, dinyanyikan oleh seorang penyanyi rohani, yaitu Maria Sandi. Lagu ini ditulis oleh Jason Irawan Chang, yang dimana ada latar belakang kenapa akhirnya penulis ini, yaitu Jason itu, menulis lagu ini. Latar belakangnya begini, suatu ketika Bapak Jason ini sedang makan. Tiba-tiba dia didatangi sama sahabat perempuannya. Dia mau bilang, sahabat ini bilang, aku mau cerita. Bapak Jason ini bilang, sabar ya, aku lagi makan. Kalau udah makan jangan ditunda dulu ya kan, selesaikan dulu, emang kayak begitu. Singkat cerita udah selesai. Lalu Bapak Jason ini datangi sahabatnya, dia bilang, kamu mau cerita apa? Aku hamil. Sahabat itu bilang ke Bapak Jason ini, aku hamil. Hamil? Sama siapa? Jawaban dari perempuan ini, sahabat perempuannya dia bilang, hamil oleh bapakku sendiri. Bapak Ibu Saudara, ini kisah nyata. Singkat cerita, dia ada niatan untuk menggugurkan. Tetapi keluarga ini mencegah. Dan bukannya membela, tapi malah perempuan ini diasingkan oleh keluarganya sendiri. Di sebuah perkebunan milik keluarganya, jadi ada sebuah pondok atau sebuah gubuk itu, perempuan ini diasingkan di situ, kaki tangannya dipasung, dan hanya ditemani oleh pembantunya. Bukan 1-2 hari, tapi 13 tahun. Ada sumber yang lain mengatakan 14 tahun. Ini kisah nyata Bapak Saudara. Suatu ketika perempuan ini terlepas pasungannya itu. Dalam pemikiran pertama yang dia mau lakukan ialah dia mau bunuh diri. Tapi ketika dia mau mencoba membunuh dirinya, tiba-tiba sepertinya nggak bisa gitu. Nggak bisa. Disitulah dia menyadari Tuhan yang mencegah dirinya. Dia mengungkapkan, Tuhan, kenapa engkau biarkan aku ketika aku mengalami peristiwa diperkosa oleh bapakku sendiri? Jawaban dari Tuhan ialah, ampuni saudara bapamu, aku pulihkan hidupmu. Di situ dia mengalami pemulihan total, karena dia menyadari sentuhan kasih Tuhan menyentuh hidupnya. Sehingga akhirnya terjadi sebuah rekonsiliasi. Selama 13 tahun, 14 tahun berpisah dari keluarganya, dia memutuskan untuk kembali melihat keluarganya. Bapaknya yang dulunya sehat kuat, hanya tertidur di tempat tidur, sakit. Disitulah terjadi pengampunan antara anak dan bapak. Bapak Saudara, kenapa hal ini bisa terjadi? Tidak lain dan tidak bukan, itu semua oleh karena sentuhan kasih Tuhan. Bapak Saudara boleh ada sampai hari ini, saya mau bilang itu semua oleh karena sentuhan kasih Tuhan. Sehingga muncullah lagu ini. Dan lagu ini ketika dinyanyikan memang sangat luar biasa liriknya. Tuhan sentuh hatiku, ubahkan hidupku. Hanya oleh karena kasih Tuhanlah setiap diri kita boleh dipulihkan, benar-benar dipulihkan. Bukan oleh manusia, hanya oleh Tuhan saja. Itulah kenapa Paulus bisa berkata begini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi oleh karena Kristus. Siapa Paulus? Kita tahu bersama dia adalah seorang pembunuh. Kita semua kalau kita ada dalam zaman Paulus, tinggal nama kita semua. Ya kan? Tinggal nama. Tetapi ketika Paulus mengalami seindahnya sentuhan kasih Tuhan itu, sehingga dia bisa berkata, apa yang dahulu merupakan keuntungan, sekarang ku anggap rugi oleh karena Kristus. Sehingga dahulu kita bukan siapa-siapa. Kita hanyalah orang yang berdosa, yang layak dihukum. Tetapi oleh sentuhan kasih Tuhan Yesus, saya dan saudara dipulihkan. Sekarang, jika akhirnya kita bisa setia dan akhirnya mau memutuskan untuk setia mengiring Tuhan tanpa batas, itu bukan karena kita hebat, melainkan karena kita menyadari Tuhanlah yang dahulu mengasihi dan mengangkat kita semuanya. Walaupun akhirnya kita bisa berkata bahwa Tuhan, aku mau setia, maka pastikanlah bahwa kesetiaan itu bukan hanya karena didasari dengan sesuatu hal, enggak. Tapi kesetiaan itu akan bisa kita pertahankan karena kita menyadari tidak ada kasih yang lain yang seperti Tuhan di dunia ini. Walaupun ada tawaran-tawaran dan lain sebagainya, tidak ada seindah kasih Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita akan tetap bisa loyalitas seumur hidup kita kepada Tuhan kalau kita menyadari kasih Tuhan itu sangat indah dalam hidup kita. Hal yang kedua begini Bapak Ibu Saudara. Hal apa yang harus kita sadari agar kita bisa tetap loyalitas kepada Tuhan itu menyadari tentang dahsyatnya keragaman karya Yesus
dahsyatnya keragaman karya Yesus. Dalam Lukas tadi dikatakan bahwa ketika Maria melihat langsung apa yang Yesus lakukan dalam pelayanannya. Dalam Yohanes pasal 19 tadi, Maria melihat langsung bagaimana Yesus mati di atas kayu salib. Dan ketika Maria datang mengunjungi kubur Yesus, Maria melihat langsung juga bagaimana kubur itu kosong, Yesus hidup. Maria menyaksikan langsung karya yang Yesus lakukan. Ketika Yesus hidup, ketika Yesus mati, menebus setiap orang berdosa, dan ketika Yesus bangkit, Maria ada. Maria benar-benar melihat dahsyatnya karya Tuhan Yesus. Bapak Saudara, dalam Matius pasal 28 tadi, di ayat yang pertama dan yang kedua, saya mengajak kita melihat satu peristiwa yang membuktikan bahwa Yesus itu dahsyat. Dikatakan begini, Maria Magdalena pergi menengok kubur itu. Di ayat yang kedua, maka terjadilah apa? Gempa bumi yang hebat. Pertanyaannya sederhana begini, kenapa pada saat Maria datang harus terjadi gempa bumi? Mungkin saja kita bisa bilang, memang udah biasa. Ya itu jawaban logis lah. Tapi Bapak Saudara, kalau kita renungkan begini, kenapa harus terjadi gempa bumi ketika Maria Magdalena bersama dengan rekan-rekannya itu datang? Kenapa? Sederhana jawabannya, agar batu itu bisa terguling. Iya kan? Kenapa harus batu itu bisa terguling? Apakah agar Yesus keluar? Apakah agar Yesus bisa keluar layaknya Lazarus itu? Ketika batu itu digulingkan, Lazarus keluar? Enggak. Tapi untuk apa? Memang agar batu itu bisa terguling, tetapi untuk apa? Untuk Maria Magdalena bersama dengan rombongannya, itu bisa masuk ke dalam. Tetapi kenapa harus melalui peristiwa gempa bumi? Kenapa harus melalui peristiwa goncangan? Yang ketika Maria datang bersama dengan teman-temannya, mungkin mereka datang dengan persiapan, oh sudah siap semuanya, iya ayo kita datang. Nah, tiba-tiba mereka datang langsung terjadi gempa bumi, apa nggak ketakutan? Pasti ketakutan. Apa nggak langsung lari? Pasti lari. Logika sederhana pasti mereka lari. Tetapi kenapa harus melalui peristiwa itu? Ini menjadi perenungan bagi setiap diri kita bersama begini. Di dalam kita menjalani hidup kita, emang ada kalanya kita sudah mempersiapkan dengan sungguh. Tetapi ada kalanya di mana Tuhan boleh izinkan sebuah guncangan itu terjadi dalam hidup kita. Guncangan itu terjadi bukan untuk membuat sepertinya Yesus itu keluar, enggak. Tapi biar kita makin masuk, maju ke depan. Dan melihat betapa besarnya kuasa Yesus itu. Terkadang Tuhan mengguncang hidup kita. Bukan untuk membuat kita takut. Tetapi untuk membuka jalan agar kita melihat besar kuasanya. Yesus membuka jalan bagi Maria bersama dengan rombongannya. Agar mereka bisa masuk ke dalam kubur itu dan memang benar-benar melihat bahwa kubur itu telah kosong. Untuk membuktikan bahwa Yesus hidup dan dia benar-benar berkuasa. Sehingga seorang Ayub bisa berkata begini, bukan hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang kepada engkau. Bapak Saudara, di dalam kita menjalani hidup kita, yuk sama-sama. Kalau kita dengar kesaksian orang luar biasa ya, wow. Pokoknya wow-wow-wow-nya banyak banget gitu ya Kak. Tapi kan begini, besarnya kuasa Yesus yang bekerja dalam kehidupan sesama kita, ketika sesama kita bersaksi, pertanyaannya, apakah hanya di dalam dia aja? Ya kan? Hanya di dalam dia aja? Enggak, di dalam kehidupan kita semua loh. Di dalam kehidupan kita semua loh, Tuhan bekerja dahsyat. Sehingga begini, yuk sama-sama pastikanlah bahwa bukan hanya mendengar dari kata orang saja tentang Tuhan, tapi mari rasakan dahsyatnya keragaman kuasa Tuhan itu. Dahsyatnya keragaman karya Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita bersama, tanpa terkecuali. Sehingga begini, yang telah merasakan karya Yesus akan sulit untuk berpaling dari Yesus. Kenapa ada orang yang berpaling dari Tuhan? Kenapa ada orang yang undur daripada Tuhan? Karena mereka belum merasakan indahnya, dahsyatnya keragaman karya itu. Tapi kalau hari ini saya dan saudara boleh tetap datang beribadah dengan sebuah kesetiaan sungguh. Saya percaya, karena kita bukan hanya sebatas melihat karya itu, tetapi memang sudah benar-benar merasakan karya itu. Ya. Sehingga tidak ada yang lain. Nggak ada yang lain yang bisa menggantikan besarnya, indahnya karya Yesus itu dalam kehidupan kita. Sehingga
istilah harta tahta wanita atau harta tahta pria itu tidaklah berlaku bagi setiap diri kita. Ya, harta tahta wanita. Kalau saya laki-laki itu, ya kan. Bagi perempuan harta tahta pria. Sekali Yesus harus tetap Yesus. Tidak ada alasan yang lain. Ya, bagi teman-teman muda, karena saya juga kebetulan anak muda gitu ya kan. Yuk, yang udah punya pacar pastikan bahwa pacarnya itu seiman dan seamin gitu ya kan. Nah, seiman bagus lah itu. Ya, pokoknya prinsip awal harus seiman. Kalau tidak seiman, tidak ada alasan untuk mau. Ya, terserahlah itu. Ya, pokoknya jangan pernah tukarkan iman kita untuk hal-hal yang lainnya. Sekali Yesus harus tetap Yesus. Seorang anak muda, yuk, dari kita anak-anak muda, usia kita masih muda, mari. Itu bukan menjadi penghambat untuk kita bisa merasakan dahsyatnya karya Yesus. Sehingga ketika kita telah merasakan dahsyatnya karya Yesus itu, saya percaya kita akan sulit berpaling dari itu semuanya. Hal yang ketiga begini Bapak Saudara, sukacita pengharapan dalam Yesus. Kalau yang pertama tadi indahnya sentuhan kasih Yesus yang memulihkan kehidupan Maria Magdalena. Siapa sih Maria Magdalena? Seorang perempuan yang kerasukan. Kerasukan. Nggak main-main, bukan 1-2. Tapi Alkitab mencatat 7 roh jahat. Betapa hebatnya itu. Kalau mungkin dia ada di Indonesia, dia dimasuki Ratu Selatan gitu ya kan. Dahsyat benar gitu. Nah, gitu ya kan. Tetapi ketika kasih Yesus menyentuh hidupnya, dia dipulihkan dan dia mau totalitas melayani Tuhan. Dan Maria Magdalena juga merasakan dahsyatnya keragaman karya Yesus. Melalui peristiwa gempa bumi itu akhirnya dia bisa masuk, melihat bahwa kubur Yesus telah kosong. Dan hal yang ketiga, Maria Magdalena menyadari ada sukacita pengharapan dalam Yesus. Dalam Yohanes pasal 20 di ayat 13, dikatakan begini. Ketika Maria Magdalena menengok kubur Yesus dan kubur itu kosong, Maria Magdalena berkata, dia dijumpai oleh para malaikat, malaikat itu berkata, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria Magdalena, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana dia." Dengan nada sedih lah ya kan, agak dramatis gitu. Maria Magdalena ketika menengok kubur itu sempat hilang harapan. Oh, Yesus kok kuburnya kosong. Kemana Yesus? Siapa yang mengambil? Siapa? Wajar. Sekarang sepertinya harapan itu nggak ada dalam diri Maria lagi. Namun dalam ayat ke-18 berkata begini. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada para murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Bapak Saudara, dari seorang yang telah hilang harapan, dari seorang yang merasa bahwa hidupnya sudah tidak ada artinya lagi. Tapi ketika Yesus hadir dalam hidupnya, Maria Magdalena pulang dengan sebuah sukacita dan bisa berkata, "Aku telah melihat Tuhan." Bapak Ibu Saudara, di dalam kita menjalani hidup kita, ada kalanya di mana kita seperti Maria Magdalena. Ada kalanya kita merasa hilang harapan. Ada kalanya kita merasa, "Tuhan, aku kecewa, aku sedih," dan lain sebagainya. Tetapi ketika Yesus hadir dalam hidup kita semuanya, maka harapan yang hilang itu akan muncul kembali. Maria Magdalena semula berada dalam kesedihan dan merasa harapannya hilang. Namun setelah mengalami perjumpaan langsung dengan Yesus, dia kembali dengan hati yang penuh sukacita dan pengharapan. Kenapa akhirnya dia bisa ada dalam sukacita pengharapan? Karena dia berjumpa dengan Yesus. Yesuslah harapan bagi setiap diri kita. Dalam Yesus ada sukacita pengharapan. Dalam Yesus ada sukacita pengharapan. Saya tekankan kembali. Walaupun dunia boleh menawarkan hal-hal yang lainnya, tetapi tidak ada sukacita pengharapan yang seperti Tuhan Yesus tawarkan bagi setiap diri kita semuanya. Alkitab mencatat, ketika engkau berbeban berat dan berletih lesu, datanglah kepada Yesus, maka engkau akan menerima sebuah kelegaan. Mungkin saja dunia bisa menawarkan, pergilah ke klub malam, maka engkau akan dan engkau pulang dengan sukacita. Ya. Tetapi ketika sadar, sukacitanya hilang. Karena apa? Uangnya habis entah kemana. Tapi ketika Yesus bilang, "Datanglah kepadaku," maka aku akan memberikan sebuah kelegaan. Dunia mungkin bisa menawarkan, tetapi tidak sebanding dengan apa yang Yesus tawarkan.
seorang pribadi bernama Victor, agak susah penyebutannya. Nah, berkata begini, those who have a way to live can bear with almost anyhow. Ada yang tahu artinya? Semua pasti tahu artinya. Dalam bahasa Bali berkata begini, mereka yang punya alasan untuk hidup secara bebas ya. Setelah saya bergumul dalam doa Tuhan, apa artinya Tuhan? Karena saya juga gak terlalu ngerti gitu ya kan. Pakai Google Translate, kok artinya begini, kacau banget artinya. Saya coba terjemahkan dengan arti sederhana sesuai dengan apa yang saya pahami, berkata begini. Mereka yang punya alasan untuk hidup akan bisa bertahan menghadapi apapun caranya. Dia adalah seorang psikiater, psikolog, sempat stres juga, tapi dia menyadari ketika seorang punya alasan kenapa dia harus hidup, akan bisa mampu bertahan menghadapi apapun. Pertanyaannya bagi setiap diri kita, apa alasan kita boleh hidup sampai hari ini? Pak, saya punya keluarga. Ya, saya juga punya keluarga. Saya punya yang lain. Ya benar. Itu menjadi alasan kenapa kita akhirnya bisa tetap berjuang. Tetapi mari yuk sama-sama sadari, di atas itu semuanya, alasan yang terutama ialah Yesus. Bukankah ada pujian berkata yang terutama di dalam hidup ini, Yesus menjadi pusat yang terutama dalam hidup kita. Kalau kita tahu mengapa kita bisa hidup itu oleh karena Yesus, maka kita akan lebih kuat menghadapi bagaimanapun dunia boleh memperlakukan setiap diri kita. Mau dunia memperlakukan kita gimana pun suka-suka mereka, kita akan tetap kuat. Bahkan kita akan lebih kuat karena kita tahu saya akan bisa menghadapi itu oleh karena Yesus yang beserta dengan setiap diri kita. Bapak Saudara, besok sudah hari Senin, ya. Besok sudah kembali tuh ke namanya realita kehidupan. Ya, sudah masuk sudah hari Senin lagi. Padahal kemarin baru hari Jumat nih, baru weekend sudah masuk lagi ke hari biasa. Setiap diri kita akan kembali ke dalam realita hidup yang akan kita jalani. Ya, kita masih hidup di dunia ini dan kita nggak tahu ke depan dunia akan memperlakukan kita bagaimana. Tetapi yang harus kita tahu, apapun yang dunia boleh lakukan, itu tidak akan menjadi penghambat. Yesus bekerja dalam hidup kita, maka mari kita akan bisa lebih kuat menghadapi dunia, mau dunia apapun melakukan itu. Kita akan bisa lebih kuat dan kita tidak akan dikalahkan oleh karena itu. Karena kita menyadari alasan terutama Yesus ada dalam hidup setiap diri kita. Kesimpulan kebenaran firman Tuhan pada hari ini Bapak Ibu Saudara berkata begini. Apa yang harus setiap diri kita sadari untuk bisa loyalitas tanpa batas kepada Yesus? Apa yang harus kita sadari agar kita itu bisa tetap menyadari bahwa tidak ada alasan untuk aku bisa tinggalkan Yesus. Tidak ada alasan untuk mau aku tukar Yesus dalam hidup. Tidak ada alasan untuk aku mau jual Yesus dengan 30 keping perak dan lain sebagainya. Tidak ada alasan untuk aku mengganti dia dengan hal-hal yang lainnya. Apa alasan yang harus kita miliki? Ketika orang bertanya, ketika para murid tinggalkan Yesus, ketika Yesus berkhotbah tentang roti hidup, para murid mendengar hal itu. Bukan hanya 12 murid, tetapi para murid yang lainnya. Mendengar tentang hal itu dan dia berkata, khotbahnya itu keras. Yesus berkata khotbahnya keras. Gak masuk akal roti hidup, masa kita harus makan dia? Baik murid yang meninggalkan dirinya. Satu pertanyaan yang Yesus tanya kepada 12 murid. Apakah engkau tidak mau tinggalkan aku juga? Bapak Saudara, ketika kelak di dalam kita menjalani hidup kita, akan muncul sebuah pertanyaan sederhana. Apakah engkau mau tinggalkan Yesus? Apa jawab setiap diri kita? Apakah engkau mau tinggalkan Yesus seperti orang itu tinggalkan Yesus? Apa jawab setiap diri kita? Maka jawablah, saya tidak akan tinggalkan Yesus karena saya tahu betapa indahnya sentuhan kasih Yesus itu. Karena saya tahu betapa dahsyatnya keragaman karya yang Yesus lakukan dalam hidup saya. Dan karena saya tahu dan saya menyadari ada sukacita pengharapan di dalam Yesus. Ya, Bapak Saudara, kesimpulan firman Tuhan pada hari ini berbicara tentang 3 hal ini. Belum kiranya. Kalau kiranya udah selesai. Boleh bantu saya? Itu biasanya itu. Boleh bantu saya Bapak Ibu Saudara? Kita sebutkan ketiga hal ini. Agar apa? Agar ketika Bapak Saudara tinggalkan tempat ini, sedikit tidaknya
Kalau Bapak Saudara lupa kisah saya tentang sentuh hatiku, lupa tentang kutipan-kutipan dari Bapak Victor tadi, sedikit tidaknya Bapak Saudara ingat 3 hal ini. Apa khotbahnya? Nggak tahu khotbahnya, pengkhotbahnya terlalu ganteng. Enggak, bukan itu yang diingat. Tapi ingatlah 3 hal ini. Ya, saya sebutkan kalimat pertanyaannya. Mari sama-sama kita sebutkan 3 hal ini. Poin 1, poin 2, dan poin 3. Kita sebutkan secara perlahan agar kita benar-benar mengingat itu ya. Boleh ya? Boleh ya. Kita boleh bantu saya, kita sebutkan bersama-sama. Saya akan memulainya. Apa yang harus kita sadari untuk bisa loyalitas tanpa batas kepada Yesus? Mari kita sebutkan bersama. 1, 2 dulu. Jangan langsung ke dahsyatnya, oke? Poin nomor 2, sebutkan nomor 2 ya juga ya. Kayak Pancasila ya. Oke? Boleh pelan-pelan, tenang. Nanti pasti sembakonya kebagian semuanya ya. Nah, boleh ya. Boleh dari nomor 1 lagi karena nggak terlalu panjang, oke? Dari nomor 1 ya. 1, indahnya. 2, dahsyatnya. 3, amin. Saya akan tutup khotbah saya dengan sebuah pantun, boleh? Nanti Bapak Saudara boleh bilang ganteng, cakep, terserah ya. Cakep ya, boleh ya. Nah, saya bilang begini. Pagi hari dengar burung bernyanyi. Haleluya. Lanjut sarapan pakai soto kudus. Nah, kasih Yesus tidak pernah berganti. Ayo kita loyalitas tanpa batas. Kiranya Roh Kudus yang ada dalam hidup setiap diri kita, Bapak Saudara, memampukan kita untuk kita bisa tetap loyalitas tanpa batas kepada Yesus. Kembali 3 hal itu, kita harus menyadari betapa indahnya sentuhan kasih Yesus. Memulihkan Maria Magdalena, memulihkan sahabat dari pencipta lagu Jason Irwan Chang itu, Bapa sentuh hatiku. Kalau dia bisa pulihkan sahabatnya, maka dia akan bisa pulihkan setiap diri kita. Dan sadarilah betapa dahsyatnya keragaman karya Yesus itu. Dan sadarilah, tidak ada pengharapan yang di dalamnya ada sukacita kecuali di dalam Yesus. Tidak ada selain hanya di dalam Yesus. Kiranya Roh Kudus yang ada dalam setiap diri kita memampukan kita menangkap pesan ini, memampukan kita menumbuhkan pesan ini ada dalam hidup kita, sehingga pesan ini berbuah di dalam seumur kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.